Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu pada hari yang berbahagia di ruangan kita ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah. Dan semoga hari-hari ini kita selanjutnya akan kita jalani dengan hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak Bapak semuanya, dari mukanya Bapak lihat, apakah ada anak-anak Bapak pada hari ini yang tidak hadir atau izin? Apakah ada yang izin atau sakit? Ya, Alhamdulillah cukup, kita cukup ya, tidak ada yang libur dan tidak ada yang alfa ataupun yang sakit. Anak-anak Bapak semuanya, kembali lagi kita kepada sekolah yang kita cintai ini. Kita kembali lagi masuk pada pembelajaran seperti rutinitas kita sebelumnya. Namun Bapak ingin bahwa anak-anak Bapak waktu demi waktu menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih baik ke depannya, selalu menjadi orang yang mencintai ilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu akan satu derajat. Nah, jadi orang-orang yang berilmu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak ingin anak-anak Bapak selalu mencintai ilmu, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, sehingga kita akan berada di derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita ingat sedikit tentang materi yang telah kita pelajari sebelum kita libur. Apa materi kita? Ya, materi kita sebelumnya adalah mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada dua. Satu amar ma'ruf, dua nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Amar ma'ruf adalah memerintahkan kepada yang baik, kepada yang ma'ruf atau baik menurut suatu komplek atau lingkungan tersebut. Yang kedua adalah nahi mungkar, melarang kepada yang mungkar ataupun kejahatan atau yang tidak baik menurut suatu lingkungan. Baik, berarti anak-anak masih ingat apa itu amar ma'ruf dan apa itu nahi mungkar. Pada hari ini kita akan membahas tentang 3 cara dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. 3 cara. Yang pertama yaitu amar ma'ruf. 3 cara dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah khutbah. Mungkin ada anak Bapak yang telah pernah mendengar apa itu khutbah. Yang kedua, setelah khutbah adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Mungkin anak Bapak juga pernah mendengar yang namanya dengan tabligh. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah mengajak. Dakwah mungkin anak Bapak sudah banyak mengenal, ada dari sosmed dan berbagai lainnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi ini, yaitu khutbah. Yang kedua adalah tabligh, dan yang ketiga adalah dakwah. Dari sini kita akan membahas pengertian. Kita akan membahas apakah ada perbedaan antara 3 ini, antara khutbah, tabligh dan dakwah, ataupun apakah ada persamaan dari ketiga ini. Jadi kita akan membahas pengertian, persamaan, perbedaan, dan ketentuan-ketentuan khusus, dan siapakah yang berhak untuk melakukan yang 3 ini. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, yang pertama itu adalah jikalau kita mengingat itu khutbah. Kalau khutbah yang Bapak sampaikan, berarti kita mengingat bahwa anak-anak Bapak mungkin pernah, yang laki-laki pernah mengikuti khutbah di masjid ketika sholat Jumat, pernah melihat khutbah. Ya, ketika sholat Idul Fitri pernah. Ya, khutbah dilaksanakan pada sholat-sholat tertentu, yang mana khutbah menjadi bagian rukun dari sholat tersebut. Seperti halnya sholat Jumat. Sholat Jumat wajib harus ada khutbah di dalamnya. Jadi kalau khutbah tidak ada, maka sholat Jumat dianggap tidak sah karena menyalahi ataupun mengurangi rukun dari sholat Jumat tersebut. Begitu juga dengan sholat Idul Fitri. Khutbah merupakan rukun atau bagian dari sholat Idul Fitri. Ada juga dari sholat istisqa dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, jadi khutbah itu adalah penyampaian ceramah oleh seseorang pada sholat-sholat tertentu
yang memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Ada rukun dan syaratnya. Seperti halnya rukun khutbah. Khutbah tidak bisa disampaikan dengan ceramah biasa saja. Namun dalam khutbah itu memiliki rukun. Seperti halnya yang pertama, dalam khutbah kita harus menyampaikan puji-pujian. Yang kedua, kita harus menyampaikan salawat kepada Nabi. Yang ketiga, kita harus menyampaikan wasiat takwa. Dan begitu seterusnya. Dan khutbah juga memiliki tata cara yang diatur. Nah, jadi khutbah memiliki ketentuan-ketentuan yang mesti dikerjakan. Nah, jadi khutbah ini adalah suatu pemberian ceramah dengan cara atau ketentuan yang telah ditentukan secara hukum fikih. Nah, dan khutbah berhubungan dengan solat yang telah ditentukan. Tidak sah khutbah, tidak sah solat. Itulah ketentuan tersebut mesti dijalankan. Karena jikalau ketentuan itu meleset, maka tidak sah khutbah, maka solat-solatnya pun juga tidak sah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tablik. Tablik ini pernah kita mendengar sifat bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul itu tablik, itu menyampaikan. Nah, tablik di sini adalah kita menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat muslim. Mungkin banyak kita melihat para ustadz, para da'i yang tablik ini menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Baik itu melalui masjid, bisa disampaikan melalui masjid. Tablik tidak terikat dengan solat-solat tertentu. Tablik biasanya dilakukan oleh orang-orang itu di masjid-masjid, di musala-musala, surau, langgar, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tablik ini lebih umum daripada khutbah. Dan tablik tidak memiliki ketentuan yang bersifat khusus yang akan berakibat nanti kepada salat, tidak. Karena tablik lebih umum daripada khutbah. Yang ketiga adalah dakwah. Apa itu dakwah? Secara bahasa, dakwah ini artinya mengajak. Mengajak kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan mengajak kepada meninggalkan yang mungkar atau yang jelek. Ya, betul. Jadi dakwah adalah mengajak. Jadi jikalau kita buat suatu perumpamaan, dakwah ini mengajak seseorang sama halnya dengan tablik tadi, dengan khutbah tadi, mengajak kepada jalan Allah dan mengajak untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Namun perbedaannya adalah jikalau kita kasih ilustrasi, jikalau diibaratkan ring atau bulatan-bulatan, bulatan yang paling besar adalah dakwah. Ya, bulatan yang paling besar adalah dakwah. Yang kedua, bulatan yang lebih kecil lagi daripada yang tadi adalah tablik. Dan bulatan yang lebih kecil lagi itu adalah khutbah. Nah, jadi khutbah, tablik, dan dakwah. Dakwah adalah bulatan yang lebih besar, ring yang paling besar. Jadi dakwah mencakup semuanya. Khutbah, tablik itu berada di dalam kawasan dakwah. Jadi dakwah ini cakupannya lebih luas daripada tablik dan khutbah. Nah, jadi dakwah ini mengajak orang. Dakwah tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan keadaan. Siapa saja boleh berdakwah. Baik itu anak kecil sekalipun boleh berdakwah. Baik itu seorang pekerja di toko boleh berdakwah. Seorang pekerja di jalanan boleh berdakwah. Seorang polisi bisa berdakwah. Seorang YouTuber ataupun hal lain sebagainya bisa berdakwah. Bagaimana caranya? Dakwah itu tidak mesti dengan berceramah. Dakwah itu tidak mesti dengan menyampaikan. Tetapi dakwah bisa dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan, memberikan suatu hal-hal yang positif kepada orang lain. Itu juga bisa sebagai dakwah. Karena dakwah itu bagi dua, dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu adalah ceramah, penyampaian khutbah dan sebagainya. Dan dakwah bil lisan, dakwah bil hal adalah menunjukkan kepribadian yang baik, menjadi keteladanan dan sebagainya. Nah, jadi dengan kita semua bisa berdakwah. Nah, jadi dari tiga ini mungkin anak-anak mengetahui khutbah, tablik dan dakwah. Semua kita bisa melakukan semua ini.
Namun terkecuali seperti halnya khutbah hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki syarat-syarat seorang yang bisa khutbah, dan tabligh itu boleh dilakukan oleh orang yang telah memiliki ilmu agama. Dan dakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik ilmu agamanya sedikit ataupun banyak, itu bisa untuk berdakwah. Nah, jadi kita setelah mengetahui apa itu khutbah, apa itu dakwah, apa itu tabligh, kita bisa mengambil peran. Kita bukan hanya sebagai pelajar, namun kita setelah mempelajari ilmu, setelah mengetahui ilmunya, kita juga ikut ambil andil di mana kita akan berdiri. Mungkin yang bagi yang laki-laki bisa nanti berdiri pada khutbah dan tabligh. Dan juga yang perempuan dapat berada pada dakwah, mengajak umat kepada ajaran Allah. Inilah kita. Kita dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah, engkau adalah sebaik-baik umat, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Nah, jadi anak-anak Bapak harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak Bapak mengambil andil, ikut serta, yaitunya mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kepada yang munkar. Boleh itu berdakwah. Bisa saja contohnya dakwah yang simpel bagi anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak setiap sekolah, anak-anak Bapak menunjukkan sikap disiplin waktu yang baik. Nah, jadi itu merupakan suatu bagian dakwah bagi teman-teman yang lain, sehingga teman-teman lain juga ikut melaksanakan sholat, hadir ke sekolah tepat waktu. Dan juga dakwah bilhal atau dengan menunjukkan kepribadian yang baik, seperti halnya anak-anak Bapak selalu berkata jujur, selalu berbuat kebaikan, itu juga merupakan suatu bagian dakwah. Dan anak-anak Bapak juga seperti bisa berdakwah seperti halnya ketika pergi dengan teman-teman melihat pengemis, lalu anak Bapak memberikan uang kepada pengemis tersebut, itu juga merupakan bagian dari dakwah tersebut. Dan juga ada orang yang ingin menyeberang, anak-anak Bapak berada dengan teman-teman yang lain, anak Bapak membantu orang lain tersebut menyeberang dan dilihat oleh teman-teman lain, itu juga merupakan dakwah. Kita selalu mengajak kepada kebaikan, selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, dari sini kita simpulkan ada 3 cara dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama khutbah, yang kedua tabligh, yang ketiga dakwah. Dakwah mencakup ketiganya. Namun ada perbedaan di antara ketiganya ini, dan ketiganya ini sama-sama bisa kita ikut serta dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara ini. Baiklah anak-anak Bapak, semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, jadi kita sudah paham ini, tinggal kita untuk melaksanakan 3 cara ini dalam berdakwah, atau 3 cara ini dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat memahami pembelajaran ini dan dapat mencatat apa-apa yang perlu untuk dicatat, dan silahkan anak-anak Bapak nantinya menanyakan mengenai pembelajaran ini yang bagian-bagian yang tidak dimengerti. Baiklah, kita tutup acara pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.